Gue pernah jatuh cinta sama seseorang. Bukan kita nggak pernah jadian, tapi rasa sayangnya dalam. Dalam banget sampai kadang gue ngerasa apa gue yang terlalu baper atau dia yang terlalu ramah. Sampai sekarang pun gue belum bisa move on dari dia. Padahal kalau dipikir-pikir, kita bahkan nggak pernah punya tanggal jadian. Yap, ini bukan kisah cinta yang kandas. Ini kisah cinta yang bahkan nggak pernah berangkat. Gue kenal dia pas semester awal kuliah. Waktu itu gue anak baru, polos, dan nggak ganteng. Tapi gue lucu, katanya. Dia duduk di pojok kelas, pakai hoodie abu-abu, kuping dikasih headset satu, yang satu lagi digantung. Gaya-gaya orang keren yang kelihatan cuek, tapi pas ngobrol ternyata ramah banget. Namanya Rani. Gue inget waktu itu dia nyamperin gue duluan. Kamu udah ngerjain tugas Pak Didi. Dalam hati gue langsung, wah Tuhan, ini jodoh kah? Padahal, ya itu cuma tanya tugas, tapi otak gue udah ngerancang nama anak. Dari situ, kita makin sering ngobrol. Pulang kuliah bareng, ngerjain tugas bareng. Kadang dia tiba-tiba nyuapin cilok ke mulut gue bilang, cobain deh, enak. Dan gue diem, karena takut kalau ngomong, nanti ciloknya keluar lagi. Gue mulai nyaman, mulai berharap. Tiap pagi kalau HP gue bunyi, yang gue harap muncul namanya dia. Kadang dia chat duluan, lagi apa? Tadi mimpi lu muncul di mimpi gue loh. Kalau gue kangen, lu kangen nggak? Yang terakhir itu, sukses bikin gue bolak-balik liat chatnya kayak anak alay. Tapi, dia juga suka cerita soal cowok lain. Kayak si Damar, anak himpunan, jago futsal, punya lesung pipi. Damar tuh baik banget ya, kayak selalu inget hari ulang tahun temen. Gue cuman bisa jawab, oh iya, keren ya. Padahal dalam hati, gue aja gak inget ulang tahun nyokap, tapi inget banget lu suka cilok isi keju. Tapi gue gak bisa marah. Soalnya gue bukan siapa-siapa, dan itu nyebelin. Dia sering bilang, gue ngerasa nyaman banget kalau deket lo. Dan gue dengan bodohnya nganggep itu sebagai validasi. Padahal kenyamanan tuh bisa datang dari kasur juga. Bukan berarti lo mau nikah sama kasur kan? Waktu itu gue pernah ngajak dia ke taman. Ngobrol sambil lihat anak kecil main ayunan. Gue hampir ngomong, Ran, sebenarnya gue suka sama lo. Tapi kalimat itu cuma nyangkut di tenggorokan. Kalah sama kalimat, lu lapar nggak? Gue beli tahu bulat dulu ya. Dan kesempatan itu hilang. Sampai suatu malam, gue lihat instastory dia. Video pendek, suara ketawa cewek-cewek. Terus ada juga suara cowok. Ada tangan cowok yang megang tangan dia. Captionnya kurang lebih gini. Nggak nyangka bisa sejauh ini. Terus gue buka profil cowoknya. Dan yes, si Damar. Gue diem. HP gue taruh pelan-pelan. Kayak HP-nya bisa ngerti perasaan gue. Malam itu, gue tidur sambil peluk guling. Yang gue bayangin gulingnya tuh Rani. Besoknya, dia masih chat kayak biasa. Jangan lupa sarapan ya. Gue balas, iya kamu juga ya. Padahal, gue nggak makan seharian. Perut kenyang sama kesedihan dan harapan yang gagal tumbuh. Gue pernah nanya, lo pernah kepikiran nggak sih, kita tuh sebenarnya cocok? Dia jawab, iya, cocok banget. Jadi temen yang selalu ada, tapi nggak pernah dipilih. Kan kampret, gue nggak bisa marah ke dia, gue marah ke diri gue sendiri. Setelah itu gue mulai mundur pelan-pelan. Gue unfollow Instagramnya, gue mute story-nya, gue hapus foto-foto bareng. Tapi perasaannya nggak bisa ikut gue hapus. Gue sadar, mungkin gue nggak sesakit itu karena dia milih orang lain. Tapi karena dia nggak pernah ngasih gue kesempatan buat bersaing. Atau mungkin gue yang nggak pernah cukup berani buat ngomong. Takut hubungan kita berubah. Takut kehilangan kenyamanan yang ternyata cuman milik sepihak. Sekarang udah 2 tahun lewat, kadang masih keinget.
Pas lihat es teh manis, gue inget dia suka pesen 2 gula. Pas lihat cilok, gue inget senyum dia. Tapi hidup terus jalan, dan rasa ya pelan-pelan berubah. Dari cinta jadi kenangan. Dan gue belajar satu hal. Kadang yang paling nyakitin bukan cinta yang kandas, tapi cinta yang gak pernah dikasih kesempatan buat tumbuh. Buat closing, gue ada kata-kata keren nih. Hasil dari patah hati yang layu sebelum mekar. Gue gak pernah jadi mantan pacarnya dia, tapi dia akan selalu jadi mantan dari semua harapan gue. Thanks yang udah dengerin gue sampai selesai, hasil dari kegabutan gue, kegalauan gue. Semoga lu lebih berani dari gue buat perjuangin apa yang berharga buat lu. Sekali lagi, terima kasih.